cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang insya Allah akan dapat Lailatul Qadar. Suaranya lembut gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu, pada kesempatan di bulan Ramadan, hari yang ke-5 ya, kita bisa berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sesuatu pertemuan yang membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya diminta bicara tentang obat hati. Tadi di ujung atau di awal saya sudah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada satu hari enggak berguna harta dan anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang punya qalbun salim, qalbun sahih, hati yang sehat, hati yang bersih. Bukan orang yang memiliki qalbun marid, hati yang sakit, apalagi qalbun mayyit, apalagi hati yang mati. Hati yang dalam Al-Quran Allah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Khatam itu bisa juga berarti stempel. Surat kalau udah di stempel biasanya udah dibaca, udah ditandatanganin, di stempel. Hati seseorang kalau udah di khatam udah gak akan lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, gak mungkin lagi kekufuran keluar dari hatinya dan keimanan masuk ke dalam hatinya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja buat mereka kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ini qalbun mayyit selesai. Ayatnya juga dikit di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang qalbun mayyit. Intahal kalam, selesai pembicaraan tentang itu. Yang paling panjang adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Ayatnya juga 13-an di dalam surat Al-Baqarah berbicara tentang hati mati. Masih ada kemungkinan hati ini menjadi hati yang sembuh, bisa menjadi qalbun sahih, bisa menjadi hati yang sehat. Nah makanya dalam kesempatan ini, ya walaupun saya lihat jamaah Baitul Ihsan Bank Indonesia ini adalah orang-orang yang kelihatan dari tatapan matanya aja hatinya hati yang bersih semua. Amin. Orang kalau yang hatinya bersih dengerin ceramah matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Lah kalau saya bandingkan, jangankan manusia, hewan. Kita tahu istilah hewan jalalah. Hewan jalalah adalah hewan suci yang makan kotoran, seperti lele, gurame. Dia makan kotoran manusia misalnya. Kalau kita tahu dia baru makan kotoran manusia, maka kita nggak diperbolehkan mengkonsumsi hewan itu karena hewan itu jalalah. Betul betul.
Tadinya suci, kena kotoran, jadinya kotor. Tapi kalau ditangkar, diambil, dimasukkan ke air yang bersih, diberi makanan yang bersih, dalam waktu tertentu dia akan kembali menjadi bersih. Boleh dimakan lagi. Apalagi kita, ini Ramadan udah masuk hari yang kelima, kerjaan kita, penglihatan kita nggak jauh dari kitab Allah, nggak lepas dari Al-Quran. Pembicaraan kita pembicaraan yang baik. Kalau ada orang yang mulai ngomong nyimpang, udah dah. Dalam ayat dikatakan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia dengar ada ucapan atau kalimat yang menurut dia akan mengurangi nilai puasanya, dia akan menghindar. Dan kalau saya ingat dulu waktu saya masih kerja, pas Ramadan kita tahu ada hadis Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum bisa jaga mulutnya dari perkataan dusta atau perbuatan dusta, Allah enggak butuh sama puasanya. Saya ingat kebetulan di kantor saya deket telepon, terus ada yang telepon, dia nyariin bos saya. Ya, ada Pak Fulan. Oh ya sebentar Pak. Rupanya bos saya itu bilang, wah berat juga nih. Bilang nggak ada. Sementara dia di depan saya lagi puasa. Akhirnya sambil saya dorong keluar ruangan. Oh sampai ke depan. Terus saya jawab, tadi sih saya lihat dia keluar Pak. Oh keluar ya? Iya tadi saya lihat sendiri dia keluar gitu kan. Lah kalau nggak dijorokin dulu gitu kan, saya bisa kena bohong gitu kan. Enak aja dia yang mau menghindar, saya yang kena dosanya. Nah selama Ramadan kita menghindari itu. Malah ada beberapa artis yang biasanya tampil di televisi pakai You Can See My Ketek, selama Ramadan pakai busana muslimah. Walaupun ada juga yang mengejek dia. Ini artis perempuan beberapa tahun yang lalu, dia bilang, kalau saya sih orangnya istiqomah Pak Ustadz. Di luar Ramadan saya nggak pakai busana muslimah, Ramadan juga saya tetap ngablak. Saya bilang itu bukan istiqomah, itu dablak. Loh, kalau ada orang masuk Ramadan ada perubahan, paling enggak dia punya iman. Dulu waktu Ustadz Jeffrey masih hidup, saya ingat pernah menjelang Ramadan kita diundang di hotel di Jakarta Barat. Itu 500 orang pekerja, saya nggak berani bilang ini kerjanya di diskotik, kerjanya di para pekerja, para pelacur. Dia bikin tarhib Ramadan. Awalnya kita bingung, beneran nih dia mau bikin tarhib Ramadan? Bener. Dan begitu datang memang bener. Ya cuman beda kalau majelis orang soleh kan begini. Kalau ini yang dikasih lampu ustadznya doang, pesertanya gelap gitu. Mungkin biasa di dunia gelap gitu. Saya bilang sama Ustadz Jeffrey Allah yarham, Tat, ini kalau begini saya gimana, nggak enak ngomongnya. Coba suruh nyalain lampunya gitu. Gimana dong caranya? Coba ente kasih hadiah umroh buat mereka 3 orang aja. Ustadz Jeffrey ngitung tuh. Waktu itu, wah berapa? Nggak sampai 100 juta. Nggak apa-apa dah, kita kasih hadiah buat mereka. Dan benar lampunya nyala. Kelihatan lah. Dan begitu mereka maju satu-satu, itu ternyata setiap yang kepanggil namanya, mereka nolak hadiah umroh. Sampai ada yang hampir jadi, udah mau dibikinin paspor. Dan itulah saya sempat nanya, ini bikin tarhib nih gimana latar belakangnya? Saya bilang, umroh aja ente gak mau terima. Dia bilang, ya Ustadz, bulan Ramadan kan bulan mulia, bulan berkah, bulan ampunan. Masa kita gak ngehormatin?
Paling enggak seminggu lah kita libur. Ya karena imannya cuma seminggu. Kalau saudara saya yang di sini, andai Ramadan 1 tahun penuh, insya Allah kita siap. Betul nggak? Yaitu ditandai dengan habis Ramadan, ditambahin dengan sittata ayyam min Syawal, 6 hari bulan Syawal, diikuti lagi dengan puasa sunnah. Karena orang-orang yang hadir di sini memang punya keimanan yang cukup untuk bisa mengisi Ramadan walaupun dia 1 tahun. Alhamdulillah. Baik, udah tinggal dikit lah. Saya langsung aja ya kembali kepada, ya mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sarana pembersihan hati. Karena makanan kita juga benar-benar dijaga, pembicaraan kita, penglihatan kita. Mudah-mudahan ini menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yang hatinya salim, yang hatinya sahih, yang penyakit-penyakitnya bisa dihilangkan. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin fit Targhib wa Dzikr disebutkan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uha kasratu tilawati kitabillah wa kasratu dzikri lillahi azza wa jalla. Di sini disebutkan karena hati manusia itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Dan ternyata untuk menjadikan hati yang berkarat itu menjadi bersinar kembali, menjadi bersih kembali, di sini disebutnya adalah kasratu tilawati kitabillah, dengan banyak membaca kitab Allah. Dan selama Ramadan ini, ya alhamdulillah, ya kita banyak membaca kitab Allah. Kemudian wa kasratu dzikri lillahi ta'ala, dan juga banyak berzikir, banyak berdoa. Menunggu maghrib kita banyak istighfar, dan kita tahu bahwa dakwatus shaim, doanya orang puasa adalah doa yang mustajab. Ya, basah terus lisan kita. Ya, mulai membaca dari yang khafifatani indal lisan tapi sakilatani fil mizan, ringan diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sesuatu yang ringan. Ini akan menjadikan hati kita kembali bersih. Dan kalau di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini disebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ron di sini adalah karat, ditimbulkan dari apa? Dari apa-apa yang diperbuat oleh manusia, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, sehingga kemudian hati itu kemudian tertutup. Ada hadis lain juga yang menyebutkan innal abda idza adnaba dzamban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Manusia kalau dia berbuat dosa ada titik hitam, nuktatun sauda fi qalbihi. Kalau dia fa'in huwa taba wa naza'a sukila qalbuh, ada yang bisa sukila qalbuh. Kalau dia tobat kemudian dia kembali kepada jalan Allah, maka hatinya jadi bersih. Kalau enggak, na'udzubillah, akan tertutup oleh karat. Dan kalau karat itu nggak pernah dibersihkan, nanti ketutup. Kalau dia ketutup, nggak bisa menerima cahaya Allah. Kalau nggak bisa menerima cahaya Allah, nggak bisa menerima pencerahan semacam apapun, semodel apapun. Akhirnya hatinya bisa menjadi qalbun mayyit, menjadi hati yang mati, yang nggak akan pernah bisa berubah dengan tanda atau dengan ayat apapun. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi obatnya hati yang pertama adalah kasratu qiraati kitabillah, yang kedua kasratu zikrillah, kemudian yang ketiga, sebenarnya sangat banyak banget obat hati. Yang ketiga di sini, karena ada hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, disebutkan bahwa ternyata banyak mengingat mati
juga merupakan salah satu yang menyebabkan hati kita menjadi bersih. Sebab disebutkan fa'aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Mudah-mudahan kita bisa pulang dengan cara yang paling baik. Amin. Kayak kemarin viral di media sosial, Qori habis baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus baca ayat berikutnya, wafat. Masya Allah. Kalau kita punya duit miliaran, kita mau beli cara kematian seperti ini, mungkin kita akan membeli cara kematian seperti ini. Walaupun kita hanya bisa menilai secara zahir, nggak bisa dipastikan juga. Ada orang meninggal depan diskotik, belum tentu su'ul khotimah. Siapa tahu dia pulang tarawih dikejar geng motor, pas jatuh depan diskotik. Orang nggak tahu hatinya, betul nggak? Ada orang meninggal di depan di dalam masjid, ketiban podium lagi. Podiumnya podium BI lagi. Ini masya Allah ya kan, berat. Orang bilang itu orang matinya hebat banget, kegencet podium. Padahal orang nggak tahu dia ke masjid mau nyolong kotak amal. Makanya kata malaikat, gua gencet aja loh ya. Secara zahir begitu. Tapi kalau dia lagi baca Quran gitu, paling enggak kalau kita lihat hadis Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih, dibangkitkan seorang hamba percis waktu matinya, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ini saya sama Dokter Galih nih, 3 kali kita berangkat haji bareng, Dok ya. Itu kalau meninggal dalam ihram, itu kita dibangkit masih pakai pakaian ihram, masya Allah. Ya, makanya di sini kemudian saya mau sambung sekitar 15 menit karena tadi saya dikasih tahu kalau di sini biasanya jam 1 kurang 15. Saya sambung dengan hadis saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama sahabat, kemudian berlalulah jenazah. Jenazah digotong. Kemudian Nabi bilang, mustarih atau mustarah minhu. Ini jenazah orang yang akan jadi mustarih. Mustarih itu isim fa'il dari istaraha yastarihu mustarih, orang yang istirahat. Apa mustarah minhu? Mustarah minhu adalah orang yang dengan kematiannya makhluk lain jadi istirahat, sementara dianya sendiri nggak istirahat. Makanya kita juga nggak tahu begitu nanti digotong termasuk mustari apa mustarah minhu. Mudah-mudahan kita termasuk mustari, karena yang mustari itu disebut adalah abdul mu'min. Karena sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang mustari dan siapa yang mustarah minhu? Kemudian Nabi bilang, mustari adalah seorang mukmin, al-abdul mu'min, yang mati, yang kemudian dia terbebas min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Yastarihu min nasabid dunya wa adaha, yang dia waktu meninggal dia istirahat dari keletihan dunia, musibah dunia, wa adaha, dan berbagai pelecehan. Orang dalam hidup ini kadang-kadang kalau dia beriman suka aja mendapatkan hinaan dan pelecehan, dan itu sunnatullah dalam kehidupan dunia. Min nasabid dunia, min nasabin wala wasab, dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu pasti. Hari pertama Ramadan saya di SMS sama Bang Reno, teman saya tinggal di Kemayoran. Dia tugasnya di kepolisian. Hari pertama dia SMS, Pak Ustadz, alhamdulillah hari pertama juz 5. Dan hari kedua saya bertekad minimal sampai juz 10. Ini bukan gak ada kerjaannya, dia orang ada kerjaan. Tapi di hari kedua itu kemudian rumahnya kebakaran di Kemayoran. Waktu SMS kita, ya,
Dia keluar, yang dia pikirin Qur'annya. Tapi begitu rumahnya kelalap api, dan setelah selesai, dia segera masuk ke kamarnya. Dia lihat, alhamdulillah kamarnya masih utuh dan Qur'annya masih ada. Yang lainnya hancur. Dan sekarang di pengungsian dia udah hampir hatam, hari kelima. Mirip lah sama bapak-bapak nih, model-modelnya juga udah bangsa juz 28an Pak ya. Karena mulainya dari juz 30 gitu. Dia bilang, Pak Ustadz, saya kalau gak punya iman saya gila Pak Ustadz. Mana mau lebaran, rumah kebakar. Tapi saya tahu hidup di dunia emang begini. Sehingga saya terima ketetapan Allah ini. Udah, tangisan saya luapkan. Saya teriak dengan doa, saya teriak dengan zikrullah, dan saya teriak dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, ini ingat umroh kemarin saya ketemu juga sama beberapa teman-teman dari Bank Indonesia, diantaranya sama Pak Muhar. Kemarin sempat ketemu saya. Itu ada jamaah saya yang berangkat kemarin waktu umroh itu, duitnya dari Batu. Namanya Pak Muntaki dari Lampung Barat. Saya bilang umurnya 73 tahun. Bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya Pak Ustadz, saya punya sawah. Sawah saya itu banyak batunya. Kalau panen kadang-kadang nggak break even point, karena saya harus beli pacul yang banyak. Kenapa? Karena setiap macul kena batu, rusak pacul 15 ya. Tapi dia sabar, tak pernah ngeluh, digarap terus. Sampai Lampung Barat ada proyek jalan tol, batu-batu di tanahnya itu dibayarin seharga 400 juta sama proyek jalan tol. Berangkatlah dia haji. Awalnya dia, ya Allah, sini batu, tapi sabar, terus dia terima. Karena hidup di dunia emang begitu. Kita baru istirahat kalau udah pulang. Ya, yang disebut oleh Nabi mustarih adalah yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Jangankan kita, Nabi aja pernah dibully. Wah, ini bahasanya bahasa sekarang. Ingat juz 2 awal, sayaqulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kita ingat juz 2 itu adalah proses tahwilul kiblat. Nabi tadinya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram, balik lagi Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi pengen punya kiblat ke Masjidil Haram, sampai Nabi sering menengadahkan wajahnya ke langit, sampai kemudian Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah telah melihat engkau sering menghadapkan wajahmu ke langit, dan kemudian Allah memberikan kiblat yang diridhoi oleh Nabi SAW, yaitu supaya menghadap ke Masjidil Haram. Itu orang-orang bodoh ngomong, gimana sih Muhammad, dia bilang. Kemarin katanya dia bawa agama baru, ngadep ke kiblat kita, terus pindah, terus sekarang balik lagi. Apa enggak? Itu Nabi, apalagi kita. Orang soleh. Imam Malik sampai tangannya nggak bisa diangkat karena dipukulin tangannya, supaya mengaku dan mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Dia bertahan sampai mendapatkan satu celaan seperti itu. Itu sunnatullah. Ya, tapi mereka setelah wafat benar-benar mustari. Di bukunya Dr. Aid Al-Qarni yang berjudul La Tahzan, beliau menceritakan tentang kawannya yang suka dibangunin sama ibunya di awal malam. Kalau kita mungkin sholat malam sepertiga malam terakhir, ini mungkin sepertiga malam yang pertama, kira-kira jam 1 udah dibangunin sama ibunya. Kemudian kata temannya Dr. Qarni, bilang sama ibunya, ya ummah da'ni astarih, wahai ibu, biarkan saya istirahat sebentar. Kemudian ibunya berkata, innama ukiduka lirahatika, saya ngebangunin engkau buat istirahatmu. Idza wada'ta qadamaka fil jannah irtahta, kalau kakimu sudah ada di surga baru engkau istirahat. Kalau di sini memang tempatnya seperti itu. Makanya ya, kelelahan kita, kurang tidur kita, ngantuk kita keluarin harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kita menginginkan menjadi orang yang kalau nanti kita digotong jenazahnya,
Kalau ada Rasulullah di situ, kemudian kita dianggap sebagai seorang mustarih. Istirahat dari kelelahan dan keletihan dunia, istirahat dari musibah dunia, istirahat dari celaan orang. Ada orang yang mulai pakai jilbab, diledekin, diejek. Oh, mungkin sekarang rambutnya udah mulai rontok, makanya pakai jilbab. Udah out posisi. Padahal dia mengalami satu perubahan. Ada pengalaman spiritual yang kemudian itulah saatnya dan itulah momentum yang tepat buat dirinya untuk berubah. Biasa. Ali Imran 186. Di 185-nya kullu nafsin za'iqatul maut. Di 186-nya latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pakai dua huruf taukid. Sesungguhnya benar-benar kalian akan diuji dalam harta dan jiwa, dan bakal mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang yang musyrik azan katsira, hinaan, celaan yang banyak. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, dan yang demikian itu adalah merupakan satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jangan jadi orang yang mustarah minhu. Jangan jadi orang mustarah minhu. Karena orang kalau yang kayak gini adalah Abdul Fajir, orang yang merupakan ahli maksiat. Diddu Abdul Mu'min, lawannya dari hamba yang beriman adalah fajir, yang kalau dalam Quran manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lawannya orang takwa adalah orang fajir, orang yang rusak. Kalau dia meninggal, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau ada orang jelek kayak gini meninggal, istirahat semua orang di dunia. Al-ibad, makhluk-makhluk Allah senang. Kita kan pernah dengar kalau ada misalnya troublemaker, ya, orang yang selalu bikin keresahan di tengah masyarakat, begitu dia meninggal, orang demen, orang senang. Kalau ada orang jelek meninggal, alhamdulillah, akhirnya mati juga tuh orang. Kita udah doain dari dulu, baru sekarang tuh nyangkut kalian. Itu orang kayak gitu adalah dipastikan Abdul Fajir, hamba yang rusak. Bahkan bukan cuman al-ibad, tapi al-bilad, satu negeri merasa istirahat kalau ada orang yang model begini wafat, kalau ada orang model gini meninggal dunia. Bahkan bukan itu, Nabi juga menyebut wasyajar wadawab. Syajar adalah tumbuh-tumbuhan, dawab adalah semua yang melata. Senang, demen, kirang, bahagia kalau ada orang-orang model begitu meninggal dunia. Ada orang begitu wafat, pasti di dalam kubur urusannya nggak selesai. Kalau mukmin istirahat. Makanya kita sering doa, ya Allah, ij'alil mauta rahatan lana, jadikan kematian adalah istirahat buat kami. Sebelum masuk ke alam akhirat, sebelum masuk ke surga, ada alam kubur, namanya alam hajiz, yang memisahkan atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Yang kalau orang model-model begini, insya Allah di dalam kubur mendapat rizki berdasarkan surat Ali Imran. Amin. Kok yang amin dikit? Aminnya orang lapar mustajab. Ya, ini Ustadz saking udah nggak kuat, amin aja. Ini insya Allah Allah dengar, lirih suara kami. Amin. Ya, halo. 5 menit lagi Pak. Jadi kalau semua orang ya kirang beristirahat dari kematian seperti ini, yang begini pasti nggak kelar. Naudzubillah. Padahal di kubur ini waktunya bisa lama, lebih lama dari umur hidup kita di dunia. Orang yang umurnya 70 tahun meninggal tahun 1900, sekarang aja udah lebih dari 100 tahun. Kalau tiap hari dipukulin, naudzubillah. Saya umroh kemarin waktu Desember kebetulan sama Komeng.
Waktu saya ajak ziarah di makam Baki, pas ada makam lagi digali. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ngeri nih gak bisa jawab pertanyaan malaikat. Boleh gak nanti saya wasiat sama keluarga saya supaya pertanyaan malaikat sama jawabannya ditulisin, diselipin di kain kapan saya. Saya khawatir gak bisa jawab gitu. Gak bisa bang, gak bisa. Aduh, kalau ada yang jual saya nyari, minta dibungkusnya jangan sama kain kapan yang baru, cari kain kapan second yang udah kotor sehingga begitu malaikat liwat saya sangkanya udah ditanya. Wah, ini kayaknya udah. Saya bilang nggak mungkin bang. Dan saya kan ada di Global TV setiap pagi jam 5 sampai jam 6 itu ada komen. Kemarin bintang tamunya Bedu, dia lebih gila lagi karena komedian. Pak Ustadz, saya nanti pengen dikuburin di pemakaman orang kafir aja. Loh, kenapa? Kok di pemakaman muslim orang ziarah salam ente didoain, yaghfirullah lana walakum antum aslafuna wa nahnu bil athar. Ente didoain. Kenapa di makam orang kafir? Saya baca katanya kalau orang kafir di kuburannya digencet, disempitin. Nah kalau semua pada disempitin kan saya jadi lega. Nggak gitu juga kali. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang pasti orang yang mustarah atau yastarihu minhu al-ibad wal bilad, ngeri, nggak bisa lagi diceritakan. Walaupun ini alam gaib, ya. Tapi kita percaya kalau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam Minhajul Muslim menjelaskan betul tuh tentang siksa kubur, azab kubur, ayat-ayatnya jelas. Walaupun ada yang menolak kata khobarnya khobar ahad, tapi Quran juga bicara seperti itu. Makanya mudah-mudahan ini melembutkan hati kita bahwa kita semua bakal pulang, bahwa kita semuanya bakal kembali. Ramadan datang, mudah-mudahan kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa beramal lebih bagus daripada Ramadan sebelumnya. Dan bisa mendapatkan Ramadan tahun ini kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, beribadah hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, sehingga kita bisa mendapatkan nilai 83 sekian tahun yang ini bisa mengejar, bahkan melalui umat-umat sebelum kita yang diberi umur yang panjang. Sampai di sini mudah-mudahan kita lanjutkan, karena orang yang lagi di pengungsian karena kebakaran aja hari ini udah mau khatam. Kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan cukup juga waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan teguran buat kita sendiri. Dan kita terus hiasi lidah kita basahi terus. Walaupun mulut kita kering, kita basahi terus dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Dan mengingat bahwa kita semua bakal kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua seperti ayat 185 dari Ali Imran, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pahala kita akan disempurnakan pada hari kiamat. Dan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya beruntung. Faqad faz. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba yang beruntung, karena kita di bulan Ramadan, bulan ditutup neraka dan dibuka pintu surga. Ini kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang mempedayakan manusia, dan mudah-mudahan kita tidak terpedaya. Kita terus terjaga dan mempersiapkan untuk kehidupan sesudah kehidupan dunia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas adalah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya wa amila lima ba'dal maut. Mudah-mudahan puasa kita juga dinilai tinggi oleh Allah, karena dalam hadis qudsi sama kita tahu bahwa as-saumu li wa ana azzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan bayar langsung pahala puasa. Karena kita taraka natruk as-sahawat, natruk at-ta'am wasyarab wal jima' wal muftirat. Kita meninggalkan semuanya adalah min ajlillah, karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat nilai yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa
صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.